Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali pada ayah bunda kelas 9 semuanya. Selamat bergabung bersama kita di kegiatan parenting class ya, yang diadakan secara virtual melalui Zoom meeting. Ayah bunda dan bapak ibu semuanya, acara pada kesempatan hari ini adalah acara tunggal ya, yaitu parenting class yang nanti akan disampaikan satu tema yang mana pematerinya adalah yang terhormat Ibu Sinta MSI MA ya, seorang psikologi pendidikan. Ibu ayah bunda dan semuanya, di sini setelah hadir Ibu Kepala Sekolah, kemudian Ibu Sinta yang kita kenal dengan Bunda Cinta ya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Naning Hidayati yang telah hadir bersama kita. Kemudian Ibunda atau Bunda Cinta ya, Ibu Sinta. Saya baru kenal ini yang namanya Ibu Sinta ya, telah hadir di sini menemani kita yang nanti akan memberikan materi ya. Marilah untuk mengawali acara pada siang hari ini kita bacakan bersama, membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak Ibu semuanya yang ada di sini ya, di tengah-tengah kita ucapkan terima kasih kepada Bu Naning yang telah hadir bersama kita, kemudian juga Bunda Cinta yang siap untuk menyampaikan materi bersama kita, kemudian kepada Bapak Ibu guru yang ada di studio ini ya, bersama tim PK ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, memberikan kesehatan, kekuatan iman kepada kita, dan tak lupa kita ucapkan pada salam dan sholawat pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ayah bunda dan bapak ibu semuanya, ya, acara pada kesempatan hari ini yaitu parenting class ya, yang mana yang untuk kelas 9, yang mana sebelumnya kelas 7, 8 itu sudah hari Jumat beberapa minggu yang lalu, dan alhamdulillah para ayah bunda siswa kelas 7, 8 juga mengikuti dengan semangat ya, banyak yang ikut gabung. Harapan kita ini untuk ayah bunda yang kelas 9 ini nantinya juga banyak yang ikut gabung begitu. Itu ayah bunda dan semuanya Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, baiklah untuk mengawali dari Ibu Kepala Sekolah akan memberikan sambutan terlebih dahulu. Monggo Bu Naning, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Bapak Ibu, ayah bunda, pada kesempatan ini dapat bergabung di acara parenting class yang dilaksanakan oleh tim BK SMP Muhammadiyah 2 Jakarta. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apa. Yang kami hormati Bunda Sinta atau yang sering dikenal dengan Bunda Cinta, dan yang kami hormati pula Bapak Guru BK yang dapat hadir pada kesempatan ini, dan juga Bapak Ibu guru karyawan yang juga hadir di studio ini, tak lupa para kru Muncul TV yang membersamai kita sampai acara ini nanti selesai. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti yang disampaikan tadi oleh Bu Diah bahwa parenting kelas 9 ini ya dilaksanakan bersamaan dengan agenda apa ya, hari ini ya kita bersamaan melaksanakan vaksin kota pelajar yang diadakan di SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta sebagai shelternya, salah satu shelter, walaupun hari ini bersamaan dengan 4 lokasi yang ada di PDAM, di Square, dan di SMK Negeri 3 Yogyakarta. Dan alhamdulillah ini berjalan dengan lancar, walaupun tadi sempat agak kredit sedikit ya, karena dari Dipora menginginkan
ada pemampatan waktu, walaupun pada kenyataannya tetap tidak bisa. Kemarin sebelum Jumatan itu selesai, namun udah diambil lewat situ ya, karena ada 4 lokasi shelter sehingga menjadikan para petugas itu harus terbagi, sehingga waktunya tidak bisa dimampatkan karena petugas kesehatan juga bagi menjadi 4 itu tadi. Namun alhamdulillah Bapak Ibu pada kayak kucingnya siapa ya kayak mau sekolah kita ini tadi berjalan dengan lancar, dan ini belum selesai nih Bapak Ibu, masih berjalan, tapi SMP lain ya, SMP Piri 1 ini masih berlangsung. Ayah Bunda sekalian yang kami hormati, bahwa Parenting Day ini sudah terlaksana mulai dari kelas 7, itu Jumat minggu yang lalu, kemudian Jumat kemarin itu kelas 8, dan sekarang ini parenting kelas yang kelas 9 Bapak Ibu. Di sela-sela kesibukan Bapak Ibu, tadi juga mungkin sudah hadir di sekolah aja Bapak Ibu ya, ya Bunda menghantarkan putra-putrinya untuk vaksin di pagi hari tadi ya. Ini sekarang kita ada acara lagi yaitu parenting class, mudah-mudahan tidak menjadikan masalah gitu Bapak Ibu semuanya, karena mengingat pentingnya acara ini ya, di kesempatan yang nanti kita akan dibersamai oleh Bunda Cinta ya, ahli psikologi ya, yang Bapak Ibu juga mungkin sudah kenal semuanya ya, aslinya Ibu Cinta ya, Ibu Cinta, kemudian dikenal dengan nama terkenalnya itu Bunda Cinta gitu Bapak Ibu. Nah ini nanti akan mengangkat tema menjadi orang tua 3M ya, yaitu merawat, menyayangi, dan membersamai. Itu kan nanti terkandung maksud Bapak Ibu, kalau kita sebagai orang tua itu 3 hal itu pasti tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita sebagai orang tua di dalam mengurus anak. Yang pertama kan mestinya kan Bapak Ibu pasti merawat ya dari kecil ya, merawat sampai sekarang. Kemudian menyayangi itu tidak akan pernah lupa, namanya anak itu pasti dimanapun dan apapun kondisinya pasti rasa sayang, rasa mencintai orang tua terhadap anak itu mesti akan selalu ada. Yang ketiga adalah menjadi orang tua yang bisa membersamai putra-putrinya. Membersamai juga banyak maksud Bapak Ibu, bahwa kita sebagai orang tua itu bukan berarti secara fisik kita kemana-mana harus ikut anak, bersama dengan anak, itu tidak, tapi intinya di dalam pertumbuhannya, nah, kita sebagai orang tua harus intinya membersamai, selalu mendukung, selalu menyertai berbagai macam fase-fase pertumbuhan anak. Mungkin dari anak kecil itu kebiasaannya bagaimana, tumbuh menjadi remaja itu kebiasaannya bagaimana, tumbuh menjadi dewasa itu kebiasaannya bagaimana. Itulah yang dimaksud dengan membersamai. Dan tentunya dengan berbagai macam fase-fase, tanda-tanda yang ada di dalam kehidupan perkembangan anak itu orang tua juga harus bisa paham ya, karena kita harus membersamai. Memang kadang-kadang kita sebagai orang tua itu karena kesibukan kita, kadang-kadang fase-fase pertumbuhan anak itu tidak kita pahami sepenuhnya. Kadang-kadang itu tadi, anak yang biasanya itu dalam fase seperti ini itu lebih senang berkumpul dengan teman-temannya, lebih percaya dengan teman-temannya dibandingkan dengan orang tua. Kalau orang tua tidak paham fase-fasenya, nah itu tadi kadang-kadang orang tua menganggap bahwa anakku kok berubah seperti ini. Nah, tapi kalau orang tua yang paham tentang perkembangan anak, itu memang sebuah fase yang harus dilalui, dan kita sebagai orang tua kadang-kadang memang harus bisa menjadi teman bagi mereka, tidak semata-mata harus selamanya di atas sebagai orang tua, tapi membersamai sebagai teman. Kalau seperti itu nanti insya Allah anak-anak akan menjadi lebih dekat, sering curhat, apa-apa diceritakan pada orang tua, dan itu harapan-harapan kita. Itu ya Bapak Ibu, Ayah Bunda semuanya, nanti panjang lebar akan disampaikan oleh Bunda Cinta, ya. Nanti insya Allah ini cukup menginspirasi, nanti akan disampaikan bagaimana perjalanan karir, perjalanan kehidupan Bunda Cinta yang bisa menjadikan gambaran-gambaran dan inspirasi bagi kita semuanya sebagai orang tua. Begitu Bapak Ibu, Ayah Bunda semuanya, mudah-mudahan nanti acara ini berjalan dengan lancar, kita mendapatkan tambahan wawasan, tambahan ilmu, ya, tambahan pengalaman tentang keluarga dan tentang kehidupan kita semua selama membersamai anak-anak kita. Demikian Bapak Ibu, apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah, Ibu Naning Hidayati yang telah memberikan sambutannya, ya sedikit mengantarkan tentang tema yang akan disampaikan pada siang hari ini dalam acara parenting kelas. Untuk selanjutnya, Ayah Bunda, sebelum kita melanjutkan acara ini, saya informasikan terlebih dahulu, nanti setelah acara parenting kelas ini selesai, mohon dengan sangat Bapak, Ibu, atau Ibunda, Ayah, Bunda semuanya jangan lag dulu karena ada informasi tentang kepo ya, barang 15 menit dari Bapak Ibu guru agama ya, karena ini kegiatan juga yang penting, sehingga mohon nanti setelah kita selesai tanya jawab tetap Bapak Ibu jangan lag dulu, tetap ada di tempat karena nanti akan disampaikan kegiatan masalah kepo ya Pak, masalah kepo pada Zoom meeting saat ini. Seperti itu Bu Nani tadi ditanya dari Bapak Ibu Kepo guru itu adalah pantauan ibadah dan ya, pantauan ibadah dan kebiasaan positif. Kebiasaan positif ya, kepo sudah diberitahu. Oke. Begitu Ayah Bunda, kini saatnya Ibu Kepala Sekolah, karena Bunda Cinta atau Ibu Sinta telah hadir di tengah-tengah kita lanjut ya. Sebelumnya mungkin perlu diketahui bahwa Bunda Cinta ini adalah praktisi psikologi dan pendidikan di Yogyakarta. Kemudian nanti akan saya tayangkan profil Bunda Cinta sebentar. Perlu diketahui juga Ayah Bunda, ini kita menghadirkan beliaunya ini tidak mudah karena penuh dengan kesibukan ya. Ini alhamdulillah sekali di SMP Muhammadiyah 2 bisa menghadirkan Bunda Cinta pada acara parenting kelas siang hari ini. Jadi kita bersyukur dan kesempatan ini jangan dilewatkan ya Ayah Bunda, nanti bisa bertanya bagaimana cara menghadapi putra-putri kita di usia remaja ya, dan temanya juga ternyata tidak hanya protokoler yang 3M ya, tapi dalam kita menghadapi anak remaja juga butuh dengan 3M ya. 3M tadi sudah disebutkan oleh Ibu Kepala Sekolah ya, merawat, menyayangi, membersertai ya, supaya nanti kedepannya anak lebih sukses. Jadi 3M ini berlaku tidak hanya protokoler ya, tapi juga Bapak, Ibu, atau Ayah Bunda semuanya dalam menghadapi putra-putrinya di usia remaja. Ya. Oke, sebelumnya kita tayangkan dulu profil beliau, Bunda Cinta ya. Monggo bisa dilihat. Ya, di sini. Oke. Ayah Bunda, Bapak Ibu semuanya, kiranya kita tepat ya menghadirkan Bunda Cinta ini dalam menghadapi remaja di masa pandemi ini ya. Nanti untuk temanya nanti Bunda akan menyelesaikan dari tema itu. Monggo, karena waktu ya sudah menginjak melebihi ya. Monggo Bunda, kita beri waktu sampai nanti pukul 2:30 beserta tanya jawab ya Bunda. Monggo, kami persilakan. Saya pakai masker atau bukan? Monggo. Pelepas enggak apa-apa. Oke. Kita mulai, Bapak Ibu semua. Suara saya bisa kedengeran ya? Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu semuanya, Bu Nani yang saya hormati, Bapak Ibu guru SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta dan keluarga besar orang tua murid kelas 9 ini ya, SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu semua, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu semua, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan siang hari ini selain rasa syukur yang mendalam kehadiratnya kepada Sang Halik, Sang Pemilik Hidup, Sang Pemberi Rezeki, yang mana pada siang hari ini kita mendapat kesempatan luar biasa untuk bisa bersama-sama bertemu walaupun hanya lewat ruang virtual. Insya Allah dalam beberapa menit, beberapa jam ke depan bersama saya Bunda Cinta kita akan saling berbagi energi positif. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua senantiasa diberi kekuatan untuk menjadi pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Amin. Bapak Ibu semua, Ayah Bunda, siang ini senang sekali saya bisa hadir di tengah Bapak Ibu semua. Salam kenal dari saya, bagi yang sudah pernah bertemu saya, semoga tidak bosan ketemu saya lagi. Bagi yang belum pernah bertemu saya, salam kenal dari saya, nama saya singkat saja, nama saya Sinta. Hanya satu kata, SHINTA. Bisa dipanggil Bu Sinta atau Mbak Sinta, tetapi sekitar 10 tahun belakangan terakhir ini saya banyak dipanggil dengan sebutan Bunda Cinta. Bunda Cinta itu sebenarnya awalnya plesetan dari nama saya, Sinta jadi cinta biar gampang diingat, tapi sebenarnya value lain yang ingin saya bawa dengan memakai nama Bunda Cinta adalah saya ingin siapapun yang bertemu dengan saya akan saling tertransfer energi cinta. Siang hari ini saya akan berbagi cinta kepada Bapak, Ibu, Ayah, Bunda semua yang ada di rumah. Kita sama-sama belajar. Bagaimana caranya menghadapi remaja, ini khususnya kelas 9, yang dengan segala lika-likunya, mungkin banyak di antara kita yang terkaget-kaget, tergagap-gagap, kok anakku koyo ngene iki, padahal mbiyen aku ra ngene iki, misalnya seperti itu. Jadi bagaimana kita menghadapi remaja, apalagi di era pandemi yang luar biasa tantangannya, ya kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Saya juga sedang belajar kok menghadapi anak-anak usia remaja. Saya sama seperti Bapak Ibu, punya putra-putri usia remaja, anak saya 2, yang pertama kelahiran tahun 2004, perempuan, baru saja lulus SMA dan sekarang sudah kuliah semester 1. Yang kedua laki-laki, kelahiran 2006, sekarang kelas 10, kelas 1 SMA di SMA Negeri 5. Ya, Bapak Ibu semuanya, gimana caranya menjadi orang tua yang seru? Oh, ternyata kok di laptopnya nggak sama ya dengan laptop saya, bergeser ya tulisannya ya. Banyak hal yang bergeser berarti nggak sama. Di itu aja nggak apa-apa Pak, bisa ternyata nggak pas, padahal tadi di laptop saya pas gitu. Nggak apa-apa, judulnya tadi loh, jadi nggak enak dilihat, harusnya orang tua 3M. Oke, nggak apa-apa deh. Diminta untuk judulnya adalah tema kita bersama SMP Muhammadiyah 2 ini adalah bagaimana menjadi orang tua 3M untuk remaja. 3M yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana kita bisa merawat, menyayangi, dan membersamai putra-putri kita. Ya, Bapak Ibu, kalau kita tahu 3M selama pandemi ini kan pakai masker, menjauhi kerumunan, mencuci tangan gitu ya. Tapi itu 3M yang urusannya dengan kesehatan fisik. Apa yang terjadi kalau kesehatan fisik saja yang kita perhatikan, kita tidak memperhatikan kesehatan psikis. Nah, anak-anak butuh yang namanya 3M untuk kebutuhan psikisnya, yaitu mereka tuh butuh dirawat, butuh disayangi, dan selalu kita bersamai. Hari ini kita akan sama-sama bagaimana caranya untuk bisa selalu menyayangi anak, membersamai anak, tapi dengan segala macam tantangan di era pandemi ini. Ya, Bapak Ibu semua, pandemi bukanlah alasan bagi kita untuk berhenti terus memperbaiki diri. Jadi orang tua memang tidak pernah ada sekolahnya. Lalu belajarnya kapan dong mau jadi orang tua yang baik? Dulu waktu kita mau menikah, tidak pernah terpikir apakah kita akan ikut kursus bagaimana caranya menjadi ibu yang sabar, bagaimana caranya menjadi ayah yang bijaksana. Tidak ada sekolahnya. Yang ada adalah ketika kita menikah,
punya rencana, tiba-tiba 9 bulan kemudian banyak di antara kita yang lalu punya anak. Sehingga nggak sempat belajar nih. Gimana caranya ya? Belajarnya sekarang, anaknya udah SMP, nggak apa-apa. Terlambat nggak belajarnya sekarang? Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ya, Bapak Ibu, kita sama-sama tahu bahwa pandemi ini banyak memberikan tekanan emosional bagi kita dengan berbagai permasalahannya, ekonomi menurun, kita nggak bisa main-main dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi, pandemi bukanlah alasan bagi kita untuk berhenti memperbaiki diri. Mari kita saling belajar. Saya juga masih belajar, kadang-kadang juga masih terseok-seok. Tapi alhamdulillah sudah lewat masa-masa SMP. Sekarang masuk di masa SMA dan kuliah. Saya juga pernah merasakan punya anak SMP yang luar biasa, pinter banget kalau ngejawab orang tua, yang pikirannya kadang-kadang di luar prediksi kita. Ya, itu yang sekarang Bapak Ibu alami. Tapi tidak mungkin kita menyerahkan Bapak Ibu, anak-anak kita SMP yang kalau kata kita, ya Allah kok anakku gini banget ya. Tapi kita nggak mungkin menyerahkan. Kalau Ibu sebagai guru BK mungkin suatu saat bosen jadi guru gitu, boleh mengundurkan diri. Bu Naning bosen jadi kepala sekolah, boleh mengundurkan diri. Bapak Ibu yang capek jadi pengusaha, boleh berhenti. Tapi kita yang capek jadi orang tua, tidak ada kesempatan untuk mengundurkan diri. Sekali jadi orang tua, selamanya jadi orang tua. Nah, di era pandemi seperti ini, apa yang terjadi kalau kita terus-menerus mengkungkung diri dalam yang namanya zona ketakutan? Terus aja kita berpikir nanti gimana anakku ini ke depannya, nggak bisa belajar ketemu gurunya, di rumah banyak main game, dan lain sebagainya. Ayo Bapak Ibu, sebagai seorang muslim yang baik, kita mestinya bisa saling menyemangati untuk bisa mencari hikmah. Kenapa Allah memberikan pandemi pada kita semua ini? Hikmahnya adalah salah satunya, ayo kita diajak untuk lompat ke zona yang namanya zona belajar. Belajar apa? Belajar memperbaiki diri. Ternyata salah satu hikmah terbesarnya pandemi adalah kita jadi lebih banyak waktunya di rumah bersama anak-anak. Akhirnya kita jadi belajar nih memahami karakternya anak kita. Bagaimana kita tahu anakku tuh kalau belajar ternyata 10 menit baca buku aja dia sudah cari-cari cara untuk bisa bikin banyak alasan lah, ganti posisi lah, dan lain sebagainya. Itu namanya sedang belajar. Seorang muslim yang keren adalah bisa terus belajar meningkatkan kualitas dirinya. Apalagi kalau kita mau lompat lagi ke zona berikutnya, yaitu zona bertumbuh. Tumbuh adalah salah satu ciri khasnya makhluk hidup. Nah, tumbuh itu tapi bukan artinya tumbuh secara fisik ya, tapi tumbuh bagaimana psikis kita, mental kita, jiwa kita ini sehat, jiwa raganya itu biar terus bisa nanti membersamai sampai anak-anak kita berhasil. Konsep yang ingin saya tawarkan kepada Bapak Ibu semua adalah ini yang terpenting. Jika kita ingin punya anak-anak yang soleh-solehah, maka orang tuanya dulu yang harus soleh-solehah. Jadi kalau kita ingin punya anak yang luar biasa, Bapak Ibunya dulu yang harus luar biasa. Ingin punya anak-anak yang hebat, Bapak Ibunya dulu yang harus hebat. Orang tua yang hebat bukanlah orang tua yang harus punya gelar yang panjang, jabatan yang tinggi, warisan yang banyak. Tidak, ayah bunda. Orang tua yang hebat adalah bagaimana ketika kita mau berkenan, lalu kita nantinya mampu memahami apapun karakter kepribadian putra-putri kita. Itu orang tua yang istimewa. Jadi konsep utamanya ilmu parenting itu adalah bagaimana ketika kita itu bisa memberikan suri tauladan terbaik. Jadi nggak mungkin kita berharap punya anak yang sabar kalau bapak ibunya sendiri belum sabar. Kita nggak mungkin berharap punya anak yang sholat 5 waktunya itu on time kalau bapak ibunya sendiri juga belum on time. Nah, bagaimana nanti lalu korelasinya dengan si 3M tadi? Kita bisa merawat, menyayangi, membersamai anak-anak dengan konteksnya seperti itu. Jadi kita bisa bersama-sama mencapai tujuan. Kalau anaknya berharap, orang tuanya berharap punya anak-anak yang baik, soleh-solehah, kita pastikan diri. Pertemuan siang hari ini, Bapak Ibu menyimak YouTube-nya SMP Muhammadiyah 2 ini sebenarnya adalah salah satu sarana, salah satu cara bagi kita para orang tua untuk meyakinkan pada anak-anak kita bahwa yang diminta baik itu bukan hanya mereka,
Tapi bapak ibunya juga sedang belajar dalam tanda petik memaksa diri. Jadi kita bisa perbaiki bapak ibu kalimat kita yang selama ini kita mungkin sering berkata sama anak kita, "Mbok jadi anak baik gitu loh, Nak." Kita teruskan kalimatnya, bukan titik di situ saja. "Mbok jadi anak baik loh, Nak. Tahu nggak, bapak ibu ini juga sedang memaksa loh. Jadi bapak ibu yang baik." Jadi kita bukan hanya meminta anak jadi anak baik, jadi anak soleh, soleha, tapi kasih tahu ke mereka, bapak ibu ini juga sedang belajar loh. Jadi bapak ibu yang baik, jadi bapak ibu yang soleh, soleha. Itu tidak mudah. Yes, bapak ibu, ayah bunda. Jadi orang tua yang baik itu memang sangat tidak mudah. Tetapi tidak mudah bukan berarti tidak bisa. Bisa. Kalau kitanya mau, insya Allah kita saling bersama-sama menyemangati. Tapi penuh tantangan, iyalah. Enak banget dong kalau punya anak SMP, anak remaja, lalu apa-apa semua sesuai harapan kita. Semua perlu proses. Ya, Bapak Ibu, apa-apa pelan-pelan. Bisa menjadi seorang ayah atau seorang ibu itu adalah sebuah karunia, tapi bisa mengizinkan diri untuk menjadi orang tua yang keren dan luar biasa itu adalah sebuah pilihan. Pilihannya ada di tangan Bapak Ibu semua, ayah bunda semua. Mau jadi orang tua yang seperti apa? Orang tua yang biasa-biasa saja? Atau mau jadi orang tua yang luar biasa? Gimana ceritanya? Ya, jadi ternyata kita mulai dulu Bapak Ibu dengan yang namanya merefresh mindset kita. Kalau saya bertanya, Bapak Ibu jadi orang tua yang luar biasa itu gampang atau susah? Menjadi orang tua yang keren dan luar biasa itu adalah sebuah pilihan. Pilihannya di tangan ayah bunda semua. Sekarang tergantung dari kita dulu memaknainya. Menurut ibu, jadi orang tua yang luar biasa itu gampang atau susah? Penuh perjuangan. Penuh perjuangan. Ya, nggak apa-apa. Semua punya persepsi masing-masing. Kalau selama ini kita sering berkata, jadi orang tua yang baik itu susah, maka takutnya ke depannya nanti kita akan merasa seumur hidup kita ini terbebani dengan susahnya, beneran berat ya bebannya jadi orang tua. Di kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk memperbarui mindset-nya, merefresh sudut pandangnya. Kenapa harus direfresh? Ya Bapak Ibu, ayo kita rubah yuk sudut pandang kita. Karena kalau kita punya sudut pandang yang baru, insya Allah nanti akan menghasilkan hal yang baru juga. Jadi kalau selama ini kita sering berkata, menjadi orang tua yang baik itu susah banget. Gimana kalau siang ini saya ganti sedikit kalimatnya? Bapak itu tidak mudah, agar kata mudahnya itu yang nanti bisa mengiringi kita untuk lebih semangat lagi. Karena tidak mudah itu, ya memang tidak mudah, tetapi tidak mudah kan bukan berarti tidak bisa. Bisa, kalau kitanya mau. Tapi kalau belum kita sudah bilang, duh jadi ibu yang sabar tuh susah banget. Maka kita bayangkan, ini masih SMP loh. Nanti SMA-nya gimana, kuliahnya gimana, ngadepin anak-anak, ini susah banget jadi orang tua. Kita refresh sedikit ya Bapak Ibu. Jadi misalnya kita ngadepin anak yang dalam tanda petik, oh pinter banget bikin alasan. Wah ya lepol. Kita bikin sudut pandang yang baru di diri kita. Ya Allah, anakku ini pinter banget kalau ngomong ya. Ya Allah, alhamdulillah. Sudut pandangnya apa? Alhamdulillah, berarti dia tidak punya kelainan, tidak punya hambatan. Berarti otaknya ini udah pinter banget. Sekarang tinggal kita mengarahkan aja supaya ngeyelnya itu dalam jalur yang benar gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa merubah mindset? Itu tergantung dari apa yang akan kita capai ke depannya nanti. Apa yang kita pikirkan sekarang. Kita perbaiki dulu, Bu, mindset kita. Jangan-jangan di sekolah daring ini, anaknya daring, ibunya yang banyak darting. Anaknya sekolah daring, sekolah online, tapi bapak ibunya yang jadi darah tinggi gitu ya, karena banyaknya gitu mungkin ya Bu ya. Terutama ibu-ibu, karena ibu-ibu yang banyak di rumah gitu, ngadepin, apalagi kalau mungkin selain punya anak yang SMP kelas 9 di sini, ibu-ibu juga punya adik-adiknya juga, anaknya masih SD 2 orang, ada TK misalnya gitu. Gimana nggak darting Bu, ngadepin anak saya masing-masing dengan laptop dan HP-nya, tapi lalu banyak tugas, lalu kita lihat kok anaknya santai-santai aja sambil rebahan, ya yang stres ibunya. Kita bikin
persepsi yang baru yuk, karena kita tidak tahu pandemi ini sampai kapan, sekolah daring ini sampai kapan. Tadi saya lihat sih di depan di halaman SMP Muhammadiyah 2 Jogja sudah ramai yang antri vaksin. Mudah-mudahan ini sebagai salah satu upaya kita untuk mempercepat terjadinya sekolah tatap muka atau offline ya. Tapi kita tidak tahu apa yang terjadi. Yang kita tahu adalah bagaimana kita bisa bersama-sama saling menyemangati perjalanan ini menuju pandemi berakhir ini dengan persepsi yang baru. Bahwa sekolah di era online ini ternyata banyak lika-liku yang menyenangkan. Persepsinya. Jadi persepsinya itu antara punya anak zaman sekarang itu sebuah karuniakah atau sebuah bebankah? Silakan Bapak Ibu memilih masing-masing. Kenapa? Karena kalau kita menganggapnya anak itu sebagai karunia, maka nanti yang hadir adalah setiap hari itu timbulnya rasa syukur. Ya Allah, dapat karunia banget ya punya anak yang nggak bisa diem. Kenapa? Ya artinya anakku tuh sehat dong, gitu kan? Kalau sakit kan dia nggak mungkin lari-lari ke sana ke sini. Itu persepsi namanya, karunia. Ya Allah, pinter banget loh anakku ki, penean weh. Ya, mungkin kalau kita latih dia ikut bimbingan les panjat tebing yang ada akan nelongso terus. Nelongso lalu berpikir, ya Allah kenapa sih dua anak kok koyongnya banget. Jadi yang ada tuh kita lihatnya beban, lalu berarti anakku ini setiap hari bikin masalah aja terus. Apalagi kalau kita sering berkata, ya Allah nak, gawe masalah meneh, masalah meneh. Ini berarti kita menganggap kehadiran anak kita ini sebagai sebuah beban. Nah, sekarang saya kembalikan ke Bapak Ibu semua. Kita perbaiki sudut pandang kita, mindset kita. Apakah kehadiran anak-anak kita itu sebagai sebuah karuniakah atau sebagai sebuah beban? Harapan saya, hati Bapak Ibu bisa sejalan dengan apa yang kita ucapkan. Kalaupun kita menganggap itu sebagai sebuah karunia, mari kita resapi sepenuh-penuhnya bahwa hati kita juga memang benar-benar menganggap kehadiran anak itu adalah sebuah karunia. Karunia luar biasa, bisa punya anak begini. Ya Bapak Ibu, saya bisa berkata demikian karena saya dulu menunggu hadirnya anak itu lama sekali. Jadi yang kita tunggu-tunggu setiap hari itu hanya setiap bulan, ini kenapa kok masih negatif lagi. Jadi bersama suami, yang kita tunggu-tunggu tuh hadirnya anak gitu ya. Rasanya tuh kalau udah menikah, belum punya anak, aduh, kalau arisan keluarga atau reuni sekolah, yang ditanya tuh, orang nggak ada tanya, Bu Sinta sekarang motornya berapa? Nggak ada yang nanya gitu. Peduli amat gitu ya. Tapi pada nanya, sekarang anaknya berapa? Masih mending kalau pertanyaannya hanya sampai di situ. Tapi dulu tuh yang bikin saya sering menangis itu adalah ketika orang bertanya, sekarang anaknya berapa? Belum punya. Lu gimana sih kok nggak punya anak? Belum hamil, nggak bisa ya? Atau gimana? Itu tuh yang nggak enak banget. Banyak yang ngejudge gitu. Padahal kan kita pengennya segera isi gitu ya. Waktu itu sih sebenarnya kesalahan, bukan kesalahan, tapi waktu itu hambatannya ada pada kami memang yang menjalani rumah tangga dengan pola LDR. Saya di Jogja, suami saya di tengah laut, di Laut Jawa sana, karena kerjanya di pengeboran minyak. Jadi jadwalnya 2 minggu kerja, 2 minggu libur. Jadi seringnya pas nggak mesti bisa di saat yang tepat terjadinya pembuahan gitu ya. Jadi lika-liku. Akhirnya ketika suatu hari bisa hamil itu senangnya luar biasa. Alhamdulillah. Ternyata begitu 1 tahun saya menyusui, tanpa terasa tiba-tiba saya hamil lagi anak kedua. Jadi akhirnya jaraknya tidak terlalu jauh ya, hanya sekitar 2 tahunan. Apa yang terjadi punya anak yang jaraknya dekat? Ya rumah kan rame, berantakan, berantem, kejar-kejaran. Capek punya anak-anak yang seperti itu, seru ya capek. Tapi lalu pusingnya kita ini kita bandingkan dengan pusingnya kita bertahun-tahun yang lalu. Ya Allah, ternyata pusingnya kita sekarang dalam ngadepin mereka berantakan, berantem, dan seterusnya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan pusingnya kita waktu saat dulu menunggu-nunggu hadirnya anak. Jadi Bapak Ibu yang sudah punya putra-putri, ini punya semua ya, karena sekarang wali murid semua, kita ucapkan, kita tarik nafas yang panjang.
Kita ucapkan istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, PR apa nih? Utamanya kita sebagai orang tua dalam rangka mengaplikasikan 3M, Bapak Ibu. PR utamanya adalah dalam dunia parenting, ilmu psikologi anak itu, PR utamanya adalah seorang ayah, seorang ibu, ini sebagai orang tua adalah bagaimana kita itu bisa mensinkronkan, bisa menyelaraskan. Apa? Menyelaraskan segenap panca indera. Dalam rangka ini mengaplikasikan 3M ini tadi. Jadi yang namanya 3M, itu benar-benar dilaksanakannya sepenuh hati, segenap jiwa. Bukan hanya bilang, 3M tadi apa Bu? Merawat, menyayangi, membersamai. Jadi kalau ada yang tanya, Ibu sayang nggak sama anaknya? Mungkin sebagian besar dari kita akan berkata, gimana ada sih orang tua yang nggak sayang sama anak? Ya kan? Tapi bagaimana ketika kita bisa mensinergikan kalimat itu, siapa sih yang nggak sayang sama anaknya? Itu untuk kita resapi seluruh tubuh kita ini, Bapak Ibu. Jadi seluruh jiwa raga kita ini beneran bilang bahwa aku tuh sayang sama anakku. Aku akan merawatnya, aku akan membersamainya. Nah, 3M itu yang kelihatannya, kalau dibaca judulnya, merawat, menyayangi, membersamai, itu hal yang gampang banget, tapi ternyata banyak lika-likunya itu. Yang sering terjadi adalah kita ini orang tua, bilang gitu sama anaknya, siapa sih yang nggak sayang sama anaknya? Kamu tuh makanya kalau disuruh belajar itu nurut. Nanti kalau nilainya jelek, gimana kamu mau dapet SMA yang bagus? Makanya disuruh belajar itu nurut. Tahu nggak? Ibu tuh begini tuh karena ibu tuh sayang sama kamu. Berarti tidak sejalan itu. Katanya ibuku tuh sayang sama aku. Tapi kok dari tadi marah-marah terus ya? Nah, itu 3M-nya itu di sini Bapak Ibu siang hari ini. Kita belajar mensinkronkan bahwa apa yang kita ucapkan itu sejalan dengan apa yang kita rasakan, sejalan dengan apa yang kita pikirkan. Jadi kalau kita bilang saya akan merawat anak saya, membersamai mereka, ya segenap jiwa dan raga. Yang paling gampang terjadi itu adalah seperti ini Bapak Ibu. Ketika kita rata-rata sudah punya ini ya, smartphone ya, HP gitu, apa misalnya Android gitu, yang sering terjadi itu seperti ini. Ketika kita main HP, lalu tiba-tiba terdengar azan maghrib, lalu kita bilang, Nak, udah maghrib nih loh Nak, ayo HP-nya dimatikan, sedang belajar, kamu tuh loh, udah maghrib gitu nggak usah main HP terus, TV-nya dimatikan. Ayo, lihat PR. Ini nggak sinkron panca inderanya. Gimana? Karena anaknya mendengar, ibunya berkata, ayo sudah maghrib, HP-nya dimatikan. Tapi ternyata anaknya melihat, ibuku sendiri main HP. Nah, itu yang maksud saya, bagaimana kita belajar jadi orang tua, itu PR utamanya tuh ini. Bagaimana kita bisa mensinkronkan. Alangkah lebih baiknya ketika kita sebelum berkata HP-nya dimatikan, kita dulu yang matikan HP-nya, lalu kita kasih contoh, dan lalu kita katakan, ayo anak-anak, matikan HP-nya, ayo kita sholat maghrib berjamaah. Itu akan jauh lebih efektif. Lawang sudah begitu saja nanti belum tentu langsung bisa tercapai apa yang kita inginkan itu, apalagi kalau kita tidak mencontohkan. Begitu Bapak Ibu. Yang terjadi di benak anak-anak adalah, mana yang akan saya percaya? Saraf pendengaran saya atau saraf penglihatan saya? Saraf pendengaran saya berkata, ibuku sering bilang, ibu tuh sayang banget sama kamu. Tapi mata saya melihat, kok ibuku seringnya melotot ya? Misalnya seperti itu. Atau yang itu tadi, saraf pendengaran saya mendengar, ayo HP-nya dimatikan, ayo segera belajar. Tapi mata saya melihat, kok ibuku sering banget ya main HP di saat aku belajar. Sekali lagi saya katakan, ini tidak mudah. Tetapi tidak mudah bukan berarti tidak bisa. Bisa kalau kitanya mau sama-sama. Saya juga seperti itu Bapak Ibu. Jadi bukan berarti tidak pernah marah sama anak.
Kalau marah juga sebisa mungkin saya katakan, "Dek, ayolah nak, ayo cepet toh. Mama ini juga sedang belajar sabar." Anak-anak zaman sekarang itu kan pinternya luar biasa. Anak saya yang laki-laki itu terutama, wah sangat melatih kesabaran saya. Lalu dia berkata, "Apa? Begitu itu udah sabar?" Ya belum, ini baru latihan, kata saya gitu. Jadi ya memang gimana kalau kita berharap punya anak yang, "Ayo nak, sholat nak," lalu anaknya sholat. "Ayo nak, belajar nak," lalu belajar. "Cepet nak, ayo mandi," lalu mandi. Enak banget nggak sih ibunya? Itu kayak sulapan gitu ya, nggak terjadi apa-apa di rumahnya, ibunya tinggal diem aja bilang, "Ayo nak, sholat nak," "Iya bu," langsung sholat. Itu nggak seru ibu-ibu. Yang seru itu adalah yang begitu, "Ayo nak, sholat nak." Gimana mereka jawabnya? Bentar gitu ya. "Ayo nak, belajar nak," "Iya, iya, sabar," "Mandi nak," "Iya," gitu. Ya, yang seru itu yang begitu. Justru di situ kita sama-sama jadi belajar, saling bernegosiasi, saling memahami. Ya, sebenarnya saya juga sedang menghibur diri saya sendiri. Jadi luar biasa. Kalau saya bilang, ini yang satu ini beneran melatih kesabaran kita. Lalu kata suami saya, ya masa punya anak dua-duanya maunya manis, pinter, nurut gitu ya. Terus nanti kita ngapain dong? Duduk manis aja, tidur-tiduran gitu ya. Bapak Ibu, sama-sama kita saling mengingatkan. Yang penting itu adalah kita itu sadar bahwa saya tahu bahwa diri saya ini ada hal yang masih perlu diperbaiki. Berlatih kesabaran agar seimbang dengan kata-kata, "Ibu tuh sayang banget sama kamu. Ibu tuh mau merawat kamu." Berlatih keikhlasan, itu dibutuhkan banget yang seperti itu. Membersamai anak-anak. Nah, masalahnya kita seringnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau menerima kelebihan anak, itu mungkin bisa, kita gampang ya. Tapi menerima kekurangan anak, menerima dalam tanda petik ketidaksesuaian yang terjadi pada anak, itu kita itu masih perlu belajar lagi. Begitu kira-kira. Nah, 3M di era pandemi, saya ingin tekankan kepada Bapak Ibu semua. Jadi dunia psikologi anak, ilmu parenting di era pandemi ini selalu yang saya sampaikan. Ini materi utama saya. Bahwa 3M di era pandemi itu kita harus bisa fokus melihat apa yang ingin kita capai. Yang ingin kita capai adalah kita dan anak-anak bisa melewati masa pandemi dengan sehat. Sehatnya tapi harus sehat yang integral, komprehensif. Apa itu? Sehatnya jiwa dan raga, fisik dan psikis. Jadi tiap hari di rumah kita bukan hanya sibuk membahas sama anak misalnya jangan lupa pakai masker, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa apa Bu? Tidak boleh kerumunan gitu kan, menghindari kerumunan gitu. Tapi kita lupa ada 3M yang tadi itu juga yang harus memenuhi untuk kebutuhan psikisnya. Yaitu mereka tetap harus disayangi, dirawat, dibersamai. Sedih nggak sih kalau anaknya tiap hari suruh pakai masker, lalu makan makanan bergizi, olahraga, minum vitamin, dan lain sebagainya. Tapi di rumah, ketika sekolah online, dengar ibunya tiap hari marah-marah. Nah, itu kebutuhan psikisnya bagaimana? Bah, dari yang Ibu lihat di layar ini, sehat fisik dan psikis ini, kira-kira kita sudah penuhi dua-duanya kah? Atau baru salah satu saja? Syukur banget, alhamdulillah kalau Bapak Ibu sudah memenuhi kebutuhan 3M ini, jadi 6M ini untuk anak-anaknya semua. Kalau belum, ayo kita belajar sama-sama, nggak apa-apa. Jadi bagi seorang anak itu bukan hanya penting dapat makanan sehat, tapi juga dapat aura positif yang sehat, karena sekarang secara tidak langsung sekolah dipaksa pindah dari sekolah yang sesungguhnya ke rumah. Jadi kan mereka 24 jam ada di rumah. Apa yang terjadi kalau 24 jam di rumah tapi anak-anak merasa tersiksa? Udahnya nggak bisa main sama teman-temannya, di rumah dia tidak mendapatkan lingkungan pengganti. Jadi mestinya kalau anak-anak tidak boleh main sama temannya, harusnya ibunya, ayahnya bisa menggantikan posisi teman-temannya. Nah, itu nanti kebutuhan 3M kali 2, jadi 6M itu yang insya Allah akan terpenuhi semuanya. Begitu kira-kira Bapak Ibu semuanya. Saya tambahkan sedikitnya. Jadi yang bagaimana supaya anak-anak nanti bisa hidup sehat, tidak hanya sehat badannya, tapi juga sehat pikirannya, sehat hatinya, sehat mentalnya.
Insya Allah. Jadi nanti ketika saatnya sekolah tatap muka tiba, anak-anak udah siap beneran jiwa dan raga, sudah divaksin, tapi juga dia happy. Di rumah tidak stres. Gitu ya, Bapak Ibu guru juga semuanya. Sedikit tips dari saya, tadi yang bagaimana untuk bisa mendukung anak-anak terpenuhi kebutuhan 3M secara psikisnya, menyayangi, merawat, dan membersamai. Yang pertama tadi saya ingatkan terus adalah tentang pentingnya rasa bersyukur. Bersyukur itu Bapak Ibu, kelihatannya hal yang sepele, tapi kalau tidak kita biasakan, maka kita kelu untuk mengucapkannya ini. Jangan sampai kita mengatakan begini, bersyukur nggak sih punya anak yang tipenya begitu? Ya, piye meneh lah, tak syukuri wae lah. Itu namanya bukan bersyukur yang sepenuh-penuhnya. Bersyukur yang sepenuhnya adalah yang beneran kita menyadari bahwa karunia banget ya punya anak yang tipenya seperti ini. Kan Allah padahal sudah janjikan sama kita ya di Quran surat Ibrahim itu. Bismillahirrahmanirrahim, semua tahu, Bapak Ibu tahu, anak-anak juga mungkin tahu. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika engkau bersyukur kepadaku, akan kutambah nikmat kepadamu. Tapi jika engkau kufur nikmat padaku, maka sesungguhnya azabku nanti amatlah pedih. Jadi sebenarnya Allah itu sudah kasih kunci bagi kita. Kalau mau kita itu banyak nikmatnya, ayo banyak bersyukur. Nah, begitu juga dengan kehadiran anak nih. Ayo kita syukuri banyak-banyak. Salah satu hal yang sering menghambat keluarnya rasa syukur itu Bapak Ibu adalah ketika kita terlalu sibuk melihat hebatnya anak-anak orang lain. Apalagi yang seumur dengan anak kita, sebaya, tapi lihat anaknya orang lain kok kayaknya nurut, pinter, banyak prestasi. Jadi lalu yang ada di depan mata ini, yang senangnya berantakan, yang senangnya berantem sama adiknya, itu nggak sempet kita ucapkan rasa syukur. Karena yang ada tuh kita ngelihat hidupnya orang lain itu loh, Bu. Padahal urip kira janjane ming sawang sinawang. Apa yang kita lihat di depan itu belum tentu sama dengan yang terjadi sesungguhnya. Rumput tetangga memang selalu nampak lebih hijau. Makanya saya cari rumah itu, kalau cari rumah yang tetangganya nggak punya rumput. Agar ketika saya bangun pagi, itu saya tidak perlu risau melihat betapa hijaunya rumput tetangga, tapi saya pikirkan bagaimana caranya menghijaukan rumput di halaman rumah saya sendiri. Karena kalau mau lihat rumput tetangga, lihat anaknya orang, itu nggak akan pernah selesai, Bu. Ya Allah, tetanggaku juara Olimpiade Matematika. Yang satunya, itu satu kelas tuh sahabatnya anakku pinter banget bahasa Inggrisnya. Yang belakang rumah itu juara MTQ, ngajinya bagus banget. Yang satunya juara main piano. Lah anakku kilo isone ming penean wae. Jadi lalu kapan kita mau bersyukur nih kalau lihatnya hebatnya anaknya orang lain? Gitu ya Bapak Ibu. Melihat keberhasilan anak-anak orang lain boleh untuk meningkatkan motivasi anak kita, tapi cukup ceritanya sekali aja. Kita kasih tahu aja, misalnya si A temenmu itu ternyata kemarin juara ya, juara apa gitu ya, Olimpiade biologi misalnya. Gitu. Cukup sekali aja ceritanya, dia udah tahu. Tidak usah kita sebut-sebut terus, itu akan membuat dia tidak punya harga diri, lalu tidak punya semangat untuk berprestasi. Karena ibuku lihat dia temenku yang gitu ya, anaknya lagi malam-malam ngerjain PR, mungkin ibunya ya bisa nyambi sambil siapin buat sarapan besok pagi. Jadi bukannya malah misalnya anaknya belajar, tapi ibunya nonton sinetron. Jadi sama-sama gitu. Ada kalanya boleh nonton sinetron, tetapi tidak memaksa anak untuk dia harus belajar. Jadi sama-sama. Aduh nanti gimana dong kalau aku nggak nonton sinetron malam ini, kehilangan episode Mas siapa itu? Aldebaran dong. Ya, nanti ketinggalan sama si Panino dan lain sebagainya. Ya itu cerita di kalangan ibu-ibu begitu. Oh, ternyata bapak-bapak juga ya. Oh yang ini. Oke. Yang ketiga adalah bagaimana Bapak Ibu Ayah Bunda kita berhenti deh membahas kekurangan anak. Mari kita fokus dengan segenap potensi dia yang akan kita kembangkan. Kalau mau lihat seseorang itu dari kekurangannya, nggak akan pernah selesai.
Jadi misalnya anak kita yang kita bilang, kamu tuh loh ulangan matematikamu dari dulu dapat 4 aja terus. Nah, kita bahas aja terus itu. Udah dileskan ini itu masih dapat 4. Tapi begitu suatu kali anaknya lapor, Bu, ulangan bahasa Inggrisku loh dapat 8. Ibunya cuma, oh iya toh, udah cukup segitu aja. Mestinya itu kita apresiasi. Nah, bagaimana lalu anak yang dapat nilai bahasa Inggris 8 misalnya lalu minta, Bu, aku minta les bahasa Inggris. Oh, ayo segera. Bukannya malah berkata, "Lah kan nilaimu udah 8. Ngapain sih pakai les segala?" Berarti dia punya bibit untuk bisa tuh. Anak yang punya bibit untuk bisa, semakin dileskan, semakin dia nanti bersinar. Semakin dia cemerlang. Tapi seringnya kita lalu memaksakan, kamu kan matematikanya masih 4, ayo belajar, ayo les. Gitu. Boleh dileskan, Bapak Ibu, kalau anak-anak punya satu kekurangan, boleh dileskan. Tapi yang tidak boleh adalah berharap mereka untuk bisa bersinar segera di bidang tersebut. Silahkan misalnya anak yang kurang dalam hal matematika dileskan, tapi hanya cukup untuk supaya nanti nilainya bisa naik dikit, itu udah bagus. Jadi bukan bermimpi anak yang dapat 4, lalu dileskan matematika berharap bisa segera dapat 8 atau 9 gitu ya, itu malah bikin anaknya tambah. Lalu lapor, Mama ulangan matematika aku dapat 5 gitu. Ibunya langsung, wah hebat, baru 2 bulan les gitu ya, udah dapat 5. Itu kan bikin dia semangat. Bukannya malah, ya Allah, les mahal-mahal. Ya kok Ming dapat 5? Bikin dia tambah ngelokro. Gitu Bapak Ibu? Ya. Yuk. Gimana toh Bu, ngadepin anak-anak usia remaja yang beneran ngeyel luar biasa? Saya katakan Bapak Ibu bahwa setiap anak itu punya fasenya masing-masing. Kita juga dulu pernah remaja kok. Hanya bedanya mungkin dulu kita tidak dibarengi dengan kemajuan teknologi yang seperti sekarang ini. Dulu remajanya kita ini banyak waktu untuk main sama-sama itu ya, bareng-bareng misalnya. Kalau sekarang anak-anak walaupun sama-sama tapi tangannya pada pegang gadget, pegang HP. Ini tantangan bagi kita. Anak saya pinter banget nih kalau ngejawab. Gak apa-apa Bu. Ini berarti salah satu tanda bahwa dia itu sudah mulai bisa mengungkapkan pendapat. Yang bahaya itu justru kalau diem aja nurut terus, tapi diam-diam dia sebenarnya di belakang layar sedang menyusun rencana nih untuk balas dendam dengan bapak ibunya misalnya gitu. Tapi kalau dikit-dikit lalu bilang, enggak, aku nggak suka, aku nggak mau, itu sebenarnya punya bibit yang bagus untuk dia mengungkapkan bagaimana perasaannya. Tinggal kita nanti lalu mengarahkannya bahwa berbeda pendapat itu boleh, membantah orang tua itu boleh, tapi tetap dengan cara-cara yang baik dan sopan. Tidak setujunya anak itu bukan berarti boleh untuk mengabaikan nilai kebaikan sopan santun terhadap orang tua. Begitu, Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah, Bapak Ibu, kita sama-sama mestinya tahu apa sebenarnya prioritas dalam 3M terhadap anak kita itu di hidupnya. Merawat, menyayangi, membersamai anak-anak itu yang kita prioritaskan apa? Setiap orang mungkin berbeda-beda. Tapi di kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk kita kembali pada prioritas yang utama, bahwa kita sebagai umat muslim, karena kita dari SMP Muhammadiyah 2 yang notabene kita berbasis Islam, maka prioritas utama kita adalah anak-anak menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Gitu kan ya Bu ya? Jadi misalnya anak kita tidak pandai dalam bahasa Inggris, nilai IPA-nya jeblok, itu buat saya nggak apa-apa banget. Tapi anak kita masih mau sholat, menutup aurat, oh itu kebanggaan buat kita, itu prestasi. Karena nanti kita punya cita-cita terbesar bahwa di alam akhirat nanti, insya Allah di surganya Allah nanti kita akan berkumpul bersama pasangan dan bersama anak-anak kita. Itu. Kalau sekarang anak-anak kita ada bonus prestasinya, pintar ini itu bagi saya itu hanya merupakan sebuah bonus. Tapi bukan menjadi prioritas. Prioritasnya adalah bagaimana anak-anak itu berada dalam keimanan, memegang Al-Quran dan hadis. Ketika saya misalnya kemarin diskusi anak saya mau memilih jurusan kampus gitu ya, diskusinya itu sejak SD, SMP itu sudah intens bahwa dia nanti mau milih jurusan tertentu. Saya selalu katakan,
Milih jurusan apapun terserah. Yang penting kamunya seneng. Dan syaratnya kalau bagi ibu, bagi mama itu cuma satu. Tetap sholat. Dan karena anak saya perempuan, jilbabnya. Udah itu aja. Jadi kalau anak saya itu pamit ketika misalnya ekskul sampai sore sampai malam, itu masa sebelum pandemi itu, zaman SMP, SMA, udah pesan saya itu nggak macem-macem. Ma, aku pamitnya pulang malam, ada ekskul di sekolah. Pesan saya hanya sholatnya ya nak dijaga. Yang kedua adalah jilbabnya ya nak ya. Dan sampai dicopot. Itu aja. Sholat, jilbab. Dan yang ketiga ini bonus kalau bagi saya, harapan saya bisa tercapai nanti sampai akhir. Sebisa mungkin nggak pacaran. Itu yang kita jaga beneran. Anak-anak alhamdulillah sejauh ini masih mengikuti mudah-mudahan. Jadi saya sedih kalau misalnya anak kita sudah kita sekolahkan di sekolah berbasis agama di SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta, tapi misalnya anak-anak hanya pakai jilbab ketika hanya untuk urusan sekolah misalnya. Bapak ibunya masih membiarkan ketika anaknya di luar jalan-jalan ke mall atau ke ulang tahun temennya misalnya, tapi nggak pakai jilbab, itu sedih banget. Lalu tapi kalau ke sekolah, awas loh jilbabnya dipakai nanti ketahuan bu guru gitu. Jadi kalau sama gurunya lebih takut gitu ya. Itu harapan saya Bapak Ibu. Jadi kita punya prioritas. Ini yang namanya benar-benar sayang sama anak tuh ini. Bahwa kita tidak ingin anak kita berdosa. Kita mau merawatnya penuh, kita ingin mentransfer nilai-nilai keimanan dari Al-Quran dan hadis. Anaknya sholatnya dijaga, ngajinya rajin, tutup auratnya, sebisa mungkin yang laki-laki tidak merokok gitu ya, lalu sebisa mungkin mereka tidak pacaran. Ini prioritas namanya. Masalah mereka ini sudah kelas 9, belajarnya bagaimana, mau ikut les apa tidak, itu nanti. Itu bonus di belakangnya, itu pelan-pelan kita. Syukur mereka mau mengikuti, tapi kalau memang tidak punya nilai yang baik pun, ya bagi saya nggak apa-apa lah, setiap anak juga beda-beda ya Bapak Ibu. Seperti yang nomor 6 itu. Konsep yang selalu saya kenalkan kepada orang tua adalah bahwa dalam dunia psikologi anak ada yang disebut dengan individual differences. Apa itu? Individual differences adalah teori yang mengatakan bahwa setiap anak itu unik dan berbeda, Bapak Ibu. Jadi tidak ada satupun anak itu yang sama. Karena semua anak itu dilahirkan ke dunia dengan segenap kelebihan dan kekurangannya, keunikannya masing-masing. Jadi mulai dari sekarang, mari kita berhenti membandingkan anak satu dengan anak yang lain. Itu esensi dari sayang. Esensi dari merawat, membersamai. Jadi ibaratnya, kita tuh ingin bilang bahwa apapun kepribadianmu, apapun hobimu, apapun bakatmu, mama papa akan membersamaimu terus, akan sayang padamu. Itu yang esensinya 3M tuh di sini Bapak Ibu. Jadi tidak ada ceritanya gini misalnya, ibu tuh sayang sama kamu, kalau nanti lulus SMP kamu bisa masuk SMA harapan ibu. Ini sayangnya bersyarat gitu ya. Tapi saya ingin Bapak Ibu semua bisa memahami konsep ini, individual differences. Bahwa setiap anak itu unik dan berbeda. Kita saja berbeda kan dari kakak kita, dari adik kita. Anak kita pun begitu. Jangankan dibandingkan sama anaknya orang lain. Dibandingkan sama anak kita sendiri aja, dengan kakaknya, dengan adiknya, mereka pasti berbeda. Itu uniknya anak-anak kita. Ya, sedikit saya kenalkan di sini, di kesempatan siang hari ini, esensi dari 3M itu adalah bagaimana kita bisa sayang ke anak-anak kita, lalu kita rawat dan kita bersamai dengan kita percaya bahwa ada yang disebut dengan multiple intelligence dalam dunia psikologi. Apa itu? Bahwa anak yang cerdas itu ternyata macamnya banyak loh Bu, Pak. Bukan hanya anak yang harus pintar matematika. Lalu kalau dia tidak pintar matematika, kita katakan dia tidak cerdas. Oh tidak. Karena ada banyak, ini dikenalnya ini MI ya, multiple intelligence. Ini saya tampilkan yang 8 ini. Apa saja? Yang pertama adalah anak logikal matematika. Anak yang punya keunggulan dalam hal hitung-menghitung, logika. Lalu yang kedua adalah anak yang punya kepandaian linguistik, berbicara. Jadi anak yang pintar banget bikin alasan, pintar banget kalau ngomong itu, wow, itu berarti dia punya kecerdasan linguistik, berbahasa. Kemudian ada anak yang punya kecerdasan intrapersonal. Intrapersonal itu anak yang pede banget gitu dengan dirinya, percaya diri.
Tapi juga ada anak yang interpersonal. Interpersonal itu gampang sekali bergaul dengan teman-teman baru, punya teman di mana-mana, itu interpersonal. Kemudian ada kecerdasan musikal, anak yang unggul dalam hal musik, menikmati nada-nada, misalnya gitu. Ada anak yang cerdas dalam hal kinestetik, anak-anak yang senang banget lompat-lompat, jalan ke sana kemari, tidak bisa diam, itu berarti dia cerdas secara kinestetik. Kemudian anak-anak yang cerdas secara naturalis, anak-anak yang senang banget misalnya pergi ke gunung, ke pantai, atau kalau di rumah merawat tanaman, memelihara kucing, misalnya gitu. Itu kecerdasan naturalis. Dan yang terakhir adalah anak-anak dengan kecerdasan spasial ruang. Anak-anak yang suka bikin sketsa, anak-anak yang senang menggambar. Nah, bagaimana kita menyayangi anak-anak kita adalah kita tidak mungkin berharap anak kita itu pinter semuanya ini. Mereka cukup punya 2 saja di antara semua ini itu udah bagus banget, Bapak Ibu. Tinggal nanti gimana kita mengembangkannya. Begitu? Jadi kita katakan sepenuhnya bahwa ibu atau mama sayang banget padamu dengan segenap apa yang ada di dirimu. Begitu, Ibu? Ya, saya tutup acara kita ini waktunya ya, Mepet ya. Oke, terima kasih Bunda Cinta. Sama-sama. Ya, Ayah Bunda, siswa kelas 9 semuanya. Bersyukur sekali bisa ketemu Bunda Cinta. Saya mendengar secara pribadi juga tergerak hati saya. Sama-sama kita belajar. Pengen nangis gitu ya. Mohon Bapak, Ayah Bunda semuanya untuk bisa monggo bertanya ya, mungkin bisa lewat chat atau buka mic di Zoom ini. Mungkin bisa segera ya, gitu ayah bunda semuanya. Jadi seperti itu, bagaimana kita mensinkronisasikan dari 3M itu sebagai orang tua. Tadi saya mengatakan juga perlu perjuangan ya Bunda. Ternyata juga seperti itu sudah disampaikan oleh Bunda Cinta, nilai-nilai ataupun keseharian yang sederhana ya, yang mestinya harus kita lakukan sebagai orang tua. Monggo, mungkin dari orang tua atau ayah bunda yang sudah menyampaikan pertanyaannya, ini banyak sekali Bunda mungkin. Oh ya? Mungkin kita buka dulu dari siapa ini ya? Lewat Mas Surya. Tidak ada namanya Bunda ini ya. Satu yang pertama Bunda, kita buka saja ya langsung. Itu saya lihat di situ. Ya. Dari bisa dilihat di situ enggak ya Pak? Bisa mestinya. Ya, oke. Saya lihat ke atas. Dari mana? Mama Farel. Gimana cara terbaik menasihati anak supaya bisa nurut? Karena setiap dinasihati pasti ngambek, malah ibunya dinesoni, istilah Jawanya gitu. Gitu. Misal pertanyaan itu dulu Bunda. Oke, boleh deh. Gimana ya cara terbaik menasihati anak supaya bisa nurut? Karena setiap dinasihati pasti ngambek. Ya, Bapak Ibu, jadi kita sudah ngasih nasihat aja ya, Bapak Ibu, belum tentu anak itu nurut sama kita. Apalagi kalau kita tidak ngasih nasihat. Kalau bagi saya, cara menasihati setiap anak itu kita mesti tahu tipenya dia itu seperti apa. Jadi setiap anak itu kan kepribadiannya beda-beda. Yang paling tahu adalah ibunya sendiri. Mungkin kalau suatu hari Bapak Ibunya misalnya kesulitan untuk mengetahui anakku ini sebenarnya gimana, mungkin bisa datang kepada orang ketiga yang katakanlah ke psikolog, ke konselor gitu ya, atau ke guru BK untuk bisa membantu sebenarnya anakku ini kriterianya seperti apa. Jadi misalnya seperti Mama Farel ini, ya yang paling tahu tentang Mas Farel laki-laki ya, tentang Mas Farel ya mama papanya yang paling tahu. Apa misalnya kesenangannya dia? Tipenya anak-anak remaja itu adalah Bapak Ibu, mereka itu senang sekali jika dibahas tentang segala sesuatu yang mereka itu suka, yang mereka itu senang. Dan anak-anak remaja itu Bu, tidak senang jika terus-terusan diceritakan tentang masa lalu. Tapi mereka itu akan berbinar-binar jika dibayang-bayangi tentang kesuksesan masa depan. Biasanya seperti itu.
Jadi kalau anak remaja itu sudah tidak manjur untuk anak zaman sekarang kalau kita kasih nasihatnya tuh seperti ini misalnya. Le atau Dek atau Mas. Dulu nek wis dulu itu anak udah males Bu dengernya. Katanya mau punya anak zaman now. Ibunya harus jadi ibu zaman now. Ciri ibu zaman now itu adalah tidak sering-sering bilang dulu. Ibu itu kalau sekolah jalan kaki 4 kilo. Nah kamu loh, sekolahnya cuma deket pakai motor aja bangunnya telat lebih. Lah salahnya ibu kenapa dulu nggak naik Gojek? Gitu kan? Jadi tidak bisa kita bandingkan dengan dulu. Udah kita yang sekarang aja fokus, ayo kita katakan besok gede mau jadi apa? Misalnya aku besok mau jadi polisi, aku besok mau jadi pengusaha. Kalau mau jadi polisi, jadi pengusaha, ayo dari sekarang belajar berubah. Menasihati anak kelas 9, kelas 8 itu Mama Farel, itu beneran mengaduk-ngaduk jiwa dan raga, iya. Tapi nggak apa-apa dah, emang begitu kok yang akan kita lewati seperti ini. Udah jadi ibaratnya gini, kuncinya sederhana aja Bu. Mama Farel, kuncinya siang ini saya akan sampaikan, kuncinya simple aja, kuncinya begini. Bu Dia bisa ikutin saya? Kuncinya begini, kunci ngadepi atau nasihati anak-anak kelas 9 adalah naikkan sabar, turunkan standar. Naikkan sabar, turunkan standar. Jangan kebalik ya Pak ya. Kalau kebalik nanti jadi naikkan standar, turunkan sabar. Jadi kalau mau kasih nasihat itu standarnya kita turunin dulu. Tapi sabarnya yang kita naikin. Jadi kita sudah punya bayangan bahwa aku ini akan dieyeli dalam tanda petik. Jadi kalau dia ngeyel beneran, ini artinya udah lebih siap nih. Tapi kalau kita sudah berharap ketika kasih nasihat lalu anaknya bilang iya, lalu dia lakukan, lalu dia tidak lakukan, ini kecewa banget. Jadi kita ucapkan sama-sama Bapak Ibu guru semua di sini. Bu Kepala Sekolah, kapan lagi saya minta nyuruh-nyuruh kepala sekolah ya. 1, 2, 3, naikkan sabar, turunkan standar. Sekali lagi, naikkan sabar, turunkan standar. Jadi kalau mau nasihatin anak Bu, kita bismillah dulu di sini nih. Bismillah, tarik nafas yang panjang lalu dalam hati katakan, naikkan sabar, turunkan standar. Jadi anaknya kalau lihat ibuku tuh ngapain gitu ya. Kok lama banget katanya mau ngomong. Ternyata ibunya sedang mensugesti diri supaya nggak emosi dengan standar yang ketinggian. Begitu kira-kira? Mama Farel. Mama Farel. Tetap semangat. Jawaban gitu ya. dari Bunda ya. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan dengan segala. Contoh teladan yang baik untuk anak itukah boleh yang Misal, oh boleh. Dari yang Muna Siwi. Mohon izin bertanya, memberi contoh tauladan yang baik untuk anak itu kan boleh ya Bun? Boleh. Misal, itu loh nak, contohlah si A, pinter, rajin, ibadah, punya prestasi, dan seterusnya. Boleh Ibu, Boleh. Tapi sekali saja. cukup sekali saja. Itu tadi, coba Pak dikeluarin tadi chatnya itu. Dia kan akan menjawab, Tapi, ya itu kan dia, bukan aku. Iya. Ribun Tadi itu sudah Bunda Sinta. disampaikan ya Bunda Iya. sama Bunda gitu. Jadi boleh. intinya bagaimana memotivasi Tapi hanya anak sekali. supaya mau maju. Intinya adalah kalau saya, mari kita gali Bu, apa sih passionnya anak di depan. Jadi kalau misalnya kita ngasih contoh, itu loh temenmu itu loh, juara apa misalnya ya, katakanlah temenmu pinter banget ya juara bahasa Inggrisnya. Tapi anak kita nggak sedikit pun tertarik untuk hal itu. Udah, nggak usah diceritakan lagi. Kita cukup katakan, Adek besok kalau gede mau jadi apa ya? Itu yang kita gali. Jadi misalnya, kalau dia senangnya sepak bola ya berarti standar kita turunin. Mungkin banyak orang tua yang berpikir ketika anak-anak tidak sesuai harapannya tentang bakatnya, hobinya gitu. Mungkin banyak di antara kita itu berpikir kalau anak pinter itu ya yang punya prestasi. Akademik gitu ya. Akademik. Makanya tadi saya bilang, ayo Bapak Ibu, Ayah Bunda, kita refresh persepsi kita. Saya mungkin bisa contohkan ya dari hidup saya sendiri. Punya anak 2, Bapak Ibu. Boleh tampilin materi saya?
tadi saya ada tampilin sedikit deh. Mungkin ini bisa sedikit sebagai cerita buat Bapak Ibu semua. Jangan dikira saya tuh tidak punya masalah dalam menghadapi anak-anak. Anak saya 2, ini anak saya. Yang pertama, alhamdulillah diberi karunia anak perempuan yang manis, pinter. Tahun ini masuk ke kedokteran UI, satu-satunya dari DIY. Alhamdulillah. Hobinya adalah melukis. Cari uangnya dari melukis dia. Jadi hobinya adalah coret-coret gitu. Dan seterusnya. Ini salah satu lukisan dia seperti ini. Melukis di kaca, melukis cover HP, dan lain sebagainya. Ini dapat uang, Bu, dari begini. Ini anak saya. Dan tidak pernah saya larang. Walaupun dia lagi ujian, lagi apa, tapi saya tahu dia punya cita-cita, passionnya adalah ingin jadi dokter. Tapi kenapa kamarnya kok berantakan? Kalau pas melukis, kata dia, ini adalah salah satu caraku melepas stresku dengan banyak pelajaran. Jadi ya udah biarin aja. Sementara ada orang lain yang pernah cerita, loh kok anaknya jadi pelukis kok dibiarin aja sih Bunda Cinta? Loh emangnya kenapa? Lah anak saya kalau jadi pelukis nanti kalau besar mau jadi apa hidupnya? Nah, itu kelirunya kita. Bagaimana kita bisa memberi kesenangan pada anak-anak kita itu sesuai dengan apa yang dia tekuni, apa yang dia ini, tapi dia nanti akhirnya tetap bertanggung jawab dengan apa yang dia cita-citakan. Gitu. Jadi bagi saya, anak saya bikin tulisan begini lalu dijual banyak pesanan. Saya tuh kemarin cuma berharap aja ya, mudah-mudahan aja dia tetap bertanggung jawab dengan tugas utamanya sebagai seorang pelajar mau cari kampus yang nanti mudah-mudahan bisa tercapai keinginannya. Tapi ternyata yang dia lakukan seperti ini, itu adalah untuk menjaga kesehatan psikisnya, supaya tetap happy. Nah, anak kedua saya, laki-laki. Seperti kita ketahui, Bapak Ibu, kalau anak laki-laki itu gimana sih? Kalau anak laki-laki itu lebih banyak, ini yang saya lihat dari anak saya ya, santai, hidupnya itu enjoy aja gitu. Tapi saya lihat kelebihannya adalah anak laki-laki saya tidak menonjol dalam hal akademik, tetapi dia sangat menonjol dalam hal olahraga. Jadi ketika dia ikut tim basket di sekolahnya, saya izinkan. Dia setiap hari main badminton, pokoknya segala macam olahraga, ya nggak apa-apa. Nilainya di sekolah biasa-biasa aja dalam hal akademik. Jadi ketika kakaknya dapat SMA level sekian, adiknya nggak apa-apa. Tapi tujuannya sama. Tujuannya ini loh, Bapak Ibu. Tugas kita sebagai orang tua adalah bisa mendampingi anak-anak itu mengikuti proses pendidikan dengan dengan menyenangkan, dengan happy, dengan yang terbaik, tapi dengan standar mereka masing-masing. Jadi sekali lagi saya katakan bagaimana kita bisa mendampingi 3M tadi ya Bu Naning, merawat, menyayangi, membersamai, itu beneran bikin mereka senang, nyaman. Jadi proses pendidikan yang masih panjang ini bukan beban buat mereka tapi menyenangkan. Tapi kalau kita misalnya bilang begini ibu-ibu, kamu tuh piye tuh kalau nggak belajar loh, nilaimu jelek loh, kamu tuh loh dimarahin bu guru. Itu yang ada di benak mereka. Ya Allah, sekolah itu nggak enak banget ya. Ya Allah, bu guruku itu kok nyebelin banget ya. Itu apa yang akan terjadi nanti mereka itu masih harus SMA, masih harus kuliah, kan masih panjang ke depannya. Jadi ayo kita rangkul mereka dengan 3M itu. Lalu kita bersamai mereka melewati yang namanya ini, proses. Bagi saya, sukses itu singkatan dari 2 kata. Sukses adalah suka proses. Kelas 9 ini adalah benar-benar kita mengerahkan jiwa raga kita untuk menemani mereka berproses. Kelas 9 itu rasanya nanti nggak akan lama ya Bu ya. Cepet banget, 10 bulan ya, 9 bulan cepet banget nanti Bapak Ibu anak-anak tiba-tiba harus ujian. Yang bikin stres itu sekolahnya online, nanti tiba-tiba ujiannya offline. Itu begitu anak saya kemarin juga begitu. Prosesnya Bapak Ibu. Ya, gimana memang ini kendala kita di era pandemi.
Yang penting anak kita mau ikut sekolah aja, itu udah bagus. Mereka masih mau nurut, gurunya ngasih jadwal, jam 8 ada Zoom, ada Google Meet, itu udah bagus. Ada PR, ada tugas, tidak bisa 100% dikerjakan, nggak apa-apa lah. Yang penting merekanya tuh nyaman aja gitu, sekolah. Kita sih berharap semoga sekolah offline segera terlaksana ya Bu ya, untuk bisa lebih menggali lagi mereka. Tapi ini loh, nyaman dan menyenangkan itu. Itu Bu. Kita bismillah sama-sama belajar menerima anak-anak apa adanya, bukan karena ada apanya. Ini aplikasi dari 3M itu kalau kata saya. Beneran, saya itu sayang sama anak saya ya dengan dia apa adanya begitu. Ya, berhenti melihat hebatnya anaknya orang lain, kakaknya, adiknya. Kita fokus dengan masing-masing anak kita dengan kepribadian. Ya. Ada pertanyaan tambah satu lagi ya, karena waktunya. Boleh deh. Satu lagi ya Bu ya. Manut aja saya, mau yang resen apa yang di situ? Yang resen boleh deh, mungkin dengan suaranya langsung. Oh gitu ya, dibuka mic-nya ya. Iya, Halo, saya bisa bertanya? boleh. Oke, saya Novi, saya dari bundanya Zafa dari 9G. Ini Bunda yang ingin saya tanyakan, kebetulan kan pandemi ini kan benar-benar menguras pikiran, energi, kesabaran dan lain sebagainya gitu. Nah, terkait dengan istilahnya pada posisi perempuan dengan single parent sebagai kepala rumah tangga, kepala keluarga, di satu sisi dia harus mencari nafkah bagi keluarganya, kemudian di sisi lain dia memang harus sehat. Terus kemudian di satu sisi ada proses pembelajaran daring gitu ya. Jadi ini yang memang menurut saya pribadi karena saya ada di sana gitu. Jadi bagaimana sih saya bisa melakukan memposisikan saya secara proporsional ke sana, karena terus terang kalau saya harus mendampingi di hour to hour itu juga kayaknya agak ini sekali, karena saya juga harus keluar juga, sementara juga saya harus sehat gitu. Jadi saya mohon kira-kira bagaimana saya bisa membagi peran saya secara secara proporsional di sana gitu. Terus kemudian saya sebenarnya salah satu yang orang tua yang saya tidak ngebebanin anak dengan nilai gitu, sehingga saya membebaskan dia untuk maunya apa gitu. Artinya bahwa saya justru lebih menanamkan pada nilai-nilai bahwa nilai baik dalam kehidupannya, karena ternyata ada teman yang menyatakan bahwa generasi Z itu adalah generasi yang memang harus dibekali dengan life skill dan kemudian harus belajar untuk dia membangun networking ke depannya. Karena di sana itu nanti yang dibutuhkan oleh anak-anak generasi Z gitu. Apakah memang seperti itu? Karena saya mencoba untuk melakukan hal ini kepada anak saya supaya dia punya teman banyak, kemudian dia punya satu hobi yang kemudian itu bisa menjadi life skill ke depannya. Karena kalau yang saya dengar dari teman saya, ketika dia kita harus menginikan terus kepada akademik itu bisa didapat secara otodidak dengan melalui teknologi. Karena itu teknologi sekarang itu media sosial, kemudian teknologi informasi, itu bagi anak-anak generasi Z itu seperti empeng. Jadi udahlah ngempeng terus, sehingga anak harus dibekali dengan nilai-nilai baik, jaringan, dan life skill. Begitu, terima kasih Bunda. Terima kasih pertanyaannya Mama Zahwa ya tadi ya, Zahwa ya. Oke, Mama Zahwa tadi mengatakan bahwa di era pandemi ini banyak tantangannya, terutama beliau yang jadi kalau tidak salah sebagai salah satu single parent ya begitu. Satu hal yang ingin saya beri motivasi kepada Mama Zahwa adalah Allah tuh tidak akan memberi cobaan kepada hambanya di luar batas kemampuannya. Jadi kalau Bunda Zahwa dikasih cobaan seperti ini, itu saya yakin insya Allah bisa melewatinya. Begitupun Bapak Ibu yang lain, ayah bunda yang lain. Jadi kalau kita dikasih tipe anak yang modelnya bagaimanapun, kita yakini benar-benar bahwa Allah itu memberikan kita yang terbaik menurut versinya untuk kita. Yakin bahwa dengan kita menggantungkan harapan pada Allah, insya Allah beneran
kita tuh mampu melewati ini, Bu. Tadi benar sekali apa yang Ibu persepsikan terhadap anak, bahwa tidak usah membebani anak dengan nilai, dengan pelajaran. Saya sangat setuju. Jadi biarkan dia berkembang aja sesuai dengan tadi yang saya ceritakan, ada 8 multiple intelligence. Dia hobinya apa, bakatnya apa. Tapi kalau ada anak yang menonjol di bidang akademik, gimana? Ya nggak apa-apa, bagus. Saya tidak mengatakan bahwa akademik itu tidak penting. Penting, tetapi tidak yang utama. Apalah artinya anak kita jadi anak pintar, tetapi tidak berakhlak mulia. Jadi benar sekali, yang kita share kepada dia, yang utamanya adalah, nomor 1 adalah iman, Ibu. Sholat, ngaji, puasa, pakai jilbab, itu yang utama. Yang kedua adalah tentang bagaimana anak-anak memiliki nilai baik, sikap baik. Kalau bahasa agamanya akhlakul karimah, berdasarkan nilai-nilai yang diajarkan Rasulullah, gitu ya, Ibu ya. Kita tahu sekarang ini di Indonesia, cari orang pintar itu banyak. Tapi cari orang yang jujur, itu tidak banyak. Yang berhati mulia. Di era pandemi ini beneran salah satu cara kita kesempatan untuk mengajarkan nilai-nilai baik. Apa misalnya? Ketika anak ulangan, ujian dari rumah, Bu Guru mungkin nggak lihat. Tapi ketika misalnya anak-anak mau mengizinkan dirinya untuk nyontek, misalnya begitu, ini berarti kita membiarkan anak-anak kita tidak berbekal nilai baik. Nah, ini hal-hal yang seperti ini yang penting nanti untuk kedepannya. Benar sekali tadi kata Mama Zahwa itu, bahwa tidak melulu harus punya nilai baik, nilai akademiknya. Iya, Ibu, dia harus punya networking yang luas, punya nilai kebaikan. Sekarang kan nggak boleh main-main sama temennya. Gimana ya mereka punya nanti jaringan yang luas? Ini teknologi buat anak-anak sekarang memudahkan itu semua. Kalau kita ini mungkin punyanya ya, generasi seperti kita ini ya, Facebook, WA gitu aja kita ya, di grup kita rame gitu ya. Kalau saya juga sekarang sudah beberapa tahun terakhir ini disuruh anak saya, ayo mama main IG misalnya. Tapi buat anak-anak kita mungkin sekarang udah macam-macam lagi networking yang lain. Ketika anak-anak tidak boleh bertemu dengan temannya, saya senang sekali ketika sore-sore misalnya anak saya bilang, asik nanti malam mau Zoom. Sama siapa? Sama teman-teman satu kelas yang nggak ada bu gurunya. Gitu. Jadi yang mereka bikin Zoom sendiri, yang mau ketawa-ketawa, yang seru-seruan, itu bagi saya bagus mereka untuk saling berinteraksi. Dorong mereka untuk saling tetap bertemu walaupun di dunia virtual, dunia layar digital. Begitu kira-kira Mama Zahwa tadi, insya Allah. Oh, tadi gimana? Katanya mendampingi anaknya di era pandemi ini banyak menimbulkan ini. Tips dari saya untuk Bunda Zahwa dan juga bunda-bunda yang lain adalah, Bapak Ibu, anak-anaknya sudah kelas 9, kita sebagai orang tua tidak bisa mendampingi mereka belajar, tadi kata Mama Zahwa, tiap jam, tiap hari nggak bisa karena harus juga bekerja di luar. Iya betul, karena kalau sudah kelas 9, mari kita beri kepercayaan penuh pada mereka untuk bertanggung jawab dengan apa yang diberikan tugas, pelajaran, PR dari Bu Guru. Tugas kita apa? Tugas kita adalah membantu mereka menyiapkan secara teknis, bukan membantu konten. Jadi tidak perlu kita sibuk mengerjakan PR, membantu mengisi jawaban dan lain-lain. Saya harap ibu-ibu semua, bapak-bapak kelas 9 itu kita udah lepas. Tapi tugas kita adalah menyiapkan kuota, misalnya di rumah dipasangkan WiFi, misalnya menyiapkan lingkungan rumah yang nyaman untuk mereka Zoom, tidak ada suara-suara yang mengganggu, tetap membikinkan sarapan, itu secara teknis. Terus menyemangati, membangunkan, mengingatkan nanti ada Zoom jam berapa, ulangan jam berapa, saya kira itu. Jadi kalaupun ada hambatannya, wajar deh Bapak Ibu semua, kalau kita mengalami itu semua, tetapi insya Allah kita bisa melewati ini bersama-sama. Begitu kira-kira? Ya. Waktunya udah habis ya? Terima kasih, semoga ayah bunda semuanya yang sudah mengajukan pertanyaan, jawaban-jawaban yang disampaikan oleh Bunda Cinta memberikan pencerahan pada ayah bunda semuanya. Jika ada yang ingin ketemu saya secara langsung bisa saya kasih kontak. Boleh. Yang belum terjawab mungkin bisa memberikan secara chat ya Bunda. Mungkin ya, nanti kapan-kapan kalau kita ketemu lagi bisa kami kirimkan kontaknya Bunda. Ini saya share di sini deh. Mungkin coba bisa sebentar. Ini sebentar nanti kalau daripada banyak yang bertanya ke Bapak Ibu guru, minta kontak bisa saya misalnya. Ya, Bu ya, Bunda. Bisa ini nanti kita janjian untuk konsultasi atau gimana gitu.
Ya, slide terakhir coba. Mana tadi? Oh, tadi udah ditutup ya? Ini aja yang di PPT aja. Di PPT ada. Di PPT aja, coba. Nah, coba. Oh, di sini muncul ya? Oh, coba ke yang sebelumnya apa tadi yang mau saya tampilkan? Oh, sebelumnya lagi. Nah, maksudnya supaya lebih ceria lagi Bapak Ibu dalam mendampingi. Nah, ini bagaimana ini saya tutup ya untuk materi penutup. Iya. Bapak Ibu semua, oleh-oleh dari saya siang ini adalah bagaimana suara apa itu di luar? Nggak apa-apa. Ini lika-likunya era pandemi itu begini ya Bapak Ibu. Kita online ternyata di luar banyak gangguan suara itu nggak apa-apa. Tapi kita bikin happy aja. Ada 4P hal positif yang akan menjadi bekal. Ini oleh-oleh dari saya untuk ayah bunda semua. Bagaimana menjadi orang tua yang positif adalah 4P. Yang pertama adalah positive thinking. Kita berpikir positif tentang masa depan anak kita. Yang kedua adalah positive feeling, berperasaan positif, senang, happy, dibawa gembira aja menghadapi anak-anak kita itu. Yang ketiga adalah positive speaking, positif dalam bertutur kata. Kita bisa katakan lewat doa atau ucapan-ucapan yang baik. Misalnya saya dulu sering banget waktu SD, SMP anak saya itu kalau saya bangunin saya selalu berkata, ayo nak bangun Bu Dokter, ayo bangun Bu Dokter, kita mau sekolah, mau pagi-pagi, ayo berangkat nanti ditunggu pasien. Itu padahal dia masih kelas 1 SMP, kelas 2 misalnya. Tapi kita ucapkan terus kalimat-kalimat yang baik karena kita tahu cita-citanya gitu ya. Positive speaking, dan yang terakhir adalah positive acting. Dengan positif bertingkah laku, mencontohkan suri tauladan yang baik. Dengan 4P ini, semoga bisa tercapai semuanya, Bapak Ibu semua, kita berusaha sama-sama menjadi orang tua yang terbaik. Ini kontak saya, yang terakhir. Ya, Bapak Ibu semua, kapan-kapan kita ketemu lagi, sebenarnya hari ini bukanlah saya yang memberi inspirasi, itu kontak saya. Sebenarnya bukanlah saya yang memberi inspirasi buat Bapak Ibu semua, tetapi Bapak Ibu semualah sumber inspirasi dari saya. Saya titip pesan, titip salam buat putra-putrinya semua di rumah, Bapak Ibu semua, bisa katakan kepada mereka, anak-anakku semua, ada salam dari Bunda Cinta, salam sayang, salam kenal, salam cinta. Anak-anak, kata Bunda Cinta, nak, terbanglah tinggi ke angkasa, gantungkan cita-citamu setinggi langit, tak perlu kalian khawatir akan merasa jatuh. Karena kalaupun kalian jatuh, kalian akan jatuh dalam hangatnya pelukan bintang-bintang. Mereka semualah bintang-bintang. Luar biasa ya. Boleh Bunda berikan aplaus di rumah masing-masing. Bapak Ibu semua, kapan-kapan kita ketemu lagi. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Salam sayang dari saya. Terima kasih. Saya Bunda Cinta. Banyak cinta buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bunda Cinta. Sama-sama. Yang sungguh luar biasa. Ayah bunda semuanya, harapan kita sudah mendapatkan pencerahan ya. Gitu. Karena waktu ya kita tutup. Mungkin yang pertanyaan belum terjawab Bunda nanti bisa. Karena banyak banget ya. Kapan-kapan sudah diberikan. Kapan-kapan kita ulangi lagi Bu. Saya kira sudah ya. Mari kita akhiri acara parenting class pada kesempatan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Jangan sampai live dulu ya ayah bunda semuanya. Tadi sudah saya informasikan bahwa ada Zoom sebentar dari Guru Pendidikan Agama PAI ya, tentang kepo. Kegiatan positif. Kepo itu kegiatan positif Bunda. Itu. Sudah ini saya akhiri ya yang parenting class. Ya. Itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yuk. Oke, saya bawa.